Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Kalimat dhamma sawara etam manggala utama. Mendengarkan doa pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat sore, terimalah salam dhamma dalam dhamma Sugiyoto Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelumnya saya akan menyampaikan topik yang kali ini mungkin berkaitan dengan kegiatan umat Buddha pada umumnya atau berkaitan dengan umat-umat yang beragama lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengamati, melihat bahwa beberapa orang itu tingkat spiritualnya itu ternyata bermacam-macam. Yang saya sebut tingkat spiritual adalah berawal dari pertanyaan mahasiswa yang saya ajak. Umat Buddha itu bisa hadir atau bisa mempelajari umat Buddha itu kan pelajaran Buddha atau ajaran Sang Buddha itu karena apa ya? Atau dikelompokkan dalam apa agama Buddha itu? Kepercayaan atau keyakinan atau apa? Saya sulit menjawab. Kalau sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini, waktu mau baca itu sudah mendung, sudah jelas sekali, dan pasti membayangkan nanti pasti hujan. Nah, terus apa, dorongan apa yang memaksa Bapak Ibu tetap hadir? Keyakinan. Ya. Tingkat keyakinan itu sebetulnya agak kurang pas, kurang cocok kalau disebut di dalam agama Buddha. Memang kadar yang paling rendah itu adalah percaya. Kalau percaya itu dasarnya hanya karena kebiasaan, hanya karena dulu-dulunya sehingga saya percaya. Di dalam agama Buddha malah disebutin jangan percaya, walaupun itu sudah menjadi tradisi turun-temurun. Dan jangan percaya pula walaupun itu sudah tertulis di kitab suci. Bahkan jangan percaya walaupun diucapkan oleh gurumu sekalipun. Tetapi selidiki dulu, pertimbangkanlah, bermanfaat bagi diriku, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan sekelilingnya, hal itu ya lakukan. Jadi ajaran Sang Buddha itu jelas-jelas yang diberikan bukanlah janji-janji, juga bukanlah ancaman-ancaman. Nah, kalau sekarang ngomong percaya, memang ada sekarang penghayat kepercayaan, ya, penghayat kepercayaan. Jadi dasarnya hanya percaya, tapi kurang bukti-bukti atau kurang hal-hal yang mendukung bahwa kenapa saya kok percaya. Karena kalau percaya itu masih ada kemungkinan untuk berubah. Kenapa demikian? Kalau saya lihat di kehidupan sehari-hari, seorang pengusaha, seorang pejabat, seorang yang tokoh-tokoh tertentu selalu punya orang kepercayaan. Betul? Ada yang punya orang keyakinan,
yang disebut adalah kepercayaan. Dan ternyata kebanyakan orang-orang kepercayaan inilah yang selalu mengkhianati. Rata-rata dikhianati oleh orang kepercayaan, tapi tidak ada orang keyakinan. Mempunyai orang keyakinan. Kenapa? Karena yang disebut percaya itu masih bisa berubah. Tingkat selanjutnya adalah fanatik. Jadi percaya meningkat jadi fanatik. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang yang dia kagumi, dianggap semuanya benar. Bahkan karena fanatiknya luar biasa, dia mengatakan, kalau kamu nanti percaya buah atau biji mangga ini, kalau saya tanam, dengarkan apa yang saya, kalau kamu percaya ucapan saya, buah mangga ini kalau tumbuh nanti berbuah jadi terong, berbuah terong. Karena dia fanatik sekali, betul. Nah, akhirnya mindsetnya berubah. Begitu biji mangga mulai tumbuh, besar, berbuah, nah dia melihat, oh terong sekarang bentuknya bulat-bulat besar-besar kayak begini. Jadi bukan dia menyadari, enggak, ternyata ini biji mangga tumbuhnya tetap mangga, tapi karena disebutkan kalau dia fanatik bahwa ini pasti tumbuh terong. Nah begitu berbuah, bukan dia menyadari, tapi dia tetap menyadari betul omongannya. Jadi terong sekarang jadi bulat-bulat besar-besar seperti ini. Dan kalau terong yang dulu bijinya kecil, sekarang bijinya gede terong sekarang. Jadi fanatik apa yang dikatakan karena dia merasa bahwa dia fanatik sekali apa yang disampaikan. Seperti juga, maaf kalau saya sebutin, setiap kali saya ke Jakarta, saya selalu ngobrol dengan sopir taksi. Sebagian besar sopir taksi itu mengeluh dengan kondisi Jakarta sekarang. Tapi sekali waktu saya melihat atau saya naik sopir taksi, ini lain lagi. Apapun yang dilakukan gubernur sekarang itu sudah tepat dan betul sekali. Itu luar biasa. Jadi dia fanatiknya luar biasa. Nah, meningkat lagi jadi yakin. Nah, kalau yakin itu data-datanya lebih lengkap, data-datanya lebih banyak. Tetapi begitu apa yang dia hadapi berbeda dengan apa yang dia yakini, keyakinan itu ternyata bisa berubah. Meningkat lebih lagi yang disebut iman. Kalau yang namanya iman itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia percaya, dia yakin karena ada satu, kalau melakukan apa yang disampaikan makhluk tertentu ini, dia akan masuk surga. Kalau dia tidak melakukan, dia akan masuk neraka. Jadi iman itu berdasarkan karena harapan yang luar biasa dan ketakutan masuk surga, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu iman. Nah, di umat Buddha sebetulnya apa yang diperlukan supaya umat Buddha ini melakukan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Waktu saya berbicara di depan mahasiswa, saya mengatakan, Anda jangan menganggap bahwa Anda belajar agama. Tidak. Tapi sebaiknya Anda lepas merek agama ini. Anda belajar tentang kehidupan, tentang misteri kehidupan, bagaimana mengelola kehidupan. Kalau kamu menganggap bahwa ini belajar agama, kamu sudah terpolak. Nanti kalau yang tidak sesuai, kamu sudah anggap berontak, menolak. Pasti. Untuk itu kamu jangan menganggap ini belajar agama, tapi belajar tentang kehidupan. Nah, memang yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah hal-hal yang nyata, hal-hal yang benar, hal-hal yang terjadi. Tidak perlu dikotak-kotak dengan merek-merek tertentu. Begitu dikotak-kotak dengan merek-merek tertentu, akan susah. Apalagi nanti kalau umat Buddha
ada yang sangat-sangat fanatik. Kalau sangat-sangat fanatik, akhirnya nanti kita perlu membuat PPB, ya. Pernah dengar PPB? Pasukan Pembela Buddha. Ya. Nah, ini sudah agaknya nyimpang ya. Karena kenapa kita membela Buddha? Buddha nggak perlu dibela. Karena kita tahu bahwa ajaran Buddha luar biasa. Ajaran Buddha sudah boleh dikatakan kalau menurut keyakinan saya tidak ada cacatnya. Jadi tidak perlu dibela. Kalau toh ada orang yang menjelek-jelekan agama Buddha, dia anggap dia belum tahu, dia belum mengerti, dia belum paham. Nah, apakah umat Buddha sendiri sudah paham? Nah, itu pertanyaan besarnya. Nah, tapi Anda yakin? Yakin belum tentu. Apa bahasanya itu? Yakin tapi belum tentu. Bimbang itu ragu-ragu, ya. Dan kalau ada ragu-ragu nggak akan datang ke sini, nggak akan belajar. Nah, apa sekarang? Umat Buddha itu membutuhkan bukan kepercayaan, bukan fanatisme, bukan keyakinan, bukan iman yang dibutuhkan umat Buddha. Apa kira-kira? Karena seseorang yang akan mencapai kesucian Sotapanna itu memerlukan 3 hal yang harus diberantas. Yang pertama itu adalah pandangan bahwa adanya roh yang kekal, ya. Nah, yang ketiga itu keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha. Yang ketiga adalah meyakini bahwa dengan ritual-ritual tertentu dapat menyelesaikan masalah atau dapat menghilangkan penderitaan. 3 hal. Nah, yang tengah ini harus dihilangkan atau harus dihapus atau harus dihancurkan tentang keraguan-raguan tentang ajaran Buddha utama. Ya. Nah, yang ketiga ini istilahnya apa? Sekarang percaya enggak? Tidak hanya butuh kepercayaan, tidak hanya butuh fanatik, malah fanatik sebaiknya enggak. Karena kalau fanatik selalu menyalahkan pihak lain. Aku yang benar, kamu yang salah, itu fanatik. Yakin juga ini ternyata begitu menghadapi satu masalah, ya keyakinannya berubah. Iman lebih-lebih lagi, kita tidak perlu iman. Nah, yang kita umat Buddha apa yang perlu? Pembuktian. Apa yang lebih konkretnya? Ya, apa tadi? Sebetulnya sudah sering sekali yang disebut sada. Nah, sada ini memang di dalam bahasa Indonesia agak sulit padanan katanya yang tepat. Ya, padanan katanya yang tepat. Beberapa ungkapan yang menyatakan sada, salah satunya yang mungkin agak sulit juga diterjemahkan atau agak sulit juga dipahami, ya, bahwa sikap batin yang mempercayai suatu hal yang mempercayai suatu hal dengan hipotesa yang terus berproses. Jadi hal-hal yang diyakini atau dianggap benar dulu, tapi tidak berhenti sampai di situ, tapi diproses terus, proses sampai ke pemahaman yang jelas. Jadi sadar ini agak sulit, keyakinan yang terus berproses. Nah, kenapa saya sebutin terus berproses? Bapak Ibu, saudara-saudara sama sekarang tadi membacakan Pancasila, 5 sila. Dan kalau ada biku minta 5 sila. Ya. Bapak Ibu yakin nggak dengan melakukan 5 sila itu Bapak Ibu menjadi orang baik? Yakin. Tapi masih melakukan nggak? Iya, masih melakukan kan?
berarti bukan sadar, hanya yakin, hanya percaya, ya. Jadi Anda melakukan, tapi masih, ya kalau datang ke wihara, kalau mendung yang di cancel dihula, kalau mendung masih mungkin masih berapa, kalau ada undangannya biasanya yang pray dulu kalau ada undangannya. Nah, sadar ini memang terus berproses, ya, terus berproses. Jadi kalau diibaratkan seseorang yang punya percaya, punya teman yang namanya fanatik, punya teman yang namanya yakin, tambah satu lagi teman yang namanya iman. 4 orang ini kongsi dengan yang namanya karma. Si percaya itu akan kongsi dengan si karma, karena dia melihat biasanya si karma ini kalau bisnis selalu jadi, selalu untung, dia ikut. Si yakin, dia sudah mempelajari bisnisnya semua itu, ternyata karma ini tangan dingin berhasil, dia ikut kongsi. Si fanatik, ya, dia melihat apapun yang dikerjakan itu mesti menghasilkan. Nah, si yakin, dia melihat bahwa si karma ini perhitungannya tajam sekali. Kalau toh ada SDSB nembaknya selalu tepat, ya. Dia yakin bahwa ini kalau dikerjain ini pasti berhasil, ya. Si iman udah nggak perlu tanya lah, lihat ini kan belok, karena saya khawatir kalau nggak ikut tadi nggak ikut cuan, ya. Dia ikut aja. Nah, si sadar itu juga, ya udah, dia sudah mempelajari, sudah melihat bisnisnya akan dikerjakan ini betul. Nah, setelah berjalan ternyata bisnis itu bleset, ya, bleset sekali. Si percaya langsung mencak-mencak, dia langsung tiap hari datang ke rumahnya si karma untuk tarik sahamnya. Si fanatik, dia nunggu terus, udah ini mesti ada yang baik nanti. Tapi lama-lama nggak tahan, dia juga narik, ya, dia juga narik, ikut narik. Nah, si yakin begitu melihat proses bisnisnya ini, dia sudah berubah, nggak yakin lagi dia juga nangis-nangis minta balik timnya. Si iman, ya sama aja. Nah, si sadar malah kurang berapa, kamu kenapa ini? Tambah modal supaya jalan. Nah, jadi dari ilustrasi ini bahwa Anda mau pelajari agama Buddha, nanti pada suatu ketika terus mengalami hal yang berbeda, karena di sini sadar itu ada 2, mulika sadar dan amulika sadar. Mulika sadar itu adalah sadar yang berdasarkan data-data yang lengkap dengan bukti-bukti, dengan praktek-praktek, ya. Dan amulika sadar ini yang tidak memerlukan bukti, dia langsung sadar itu muncul, seperti Asaji, ya, dia melihat muridnya Sang Buddha, bukan seseorang yang bertemu dengan Asaji, dia yang melihat, dia langsung timbul sadarnya, dan dia tanya, siapa gurumu? Sang Buddha. Dia langsung muncul dan dia keyakinannya semakin kuat. Nah, dia ternyata bisa mencapai kesucian. Bahkan banyak cerita-cerita yang menyebutkan seseorang yang hanya mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa 3 kali dengan sadar yang kuat, dia terhindar dari malapetaka. Loh, kok bisa? Nah, sadar sulit sekali digambarkan. Untuk seseorang muncul sadar itu harus berproses, harus berkembang, harus terus belajar. Nah, sadar, istilah sadar ini memang dalam ajaran Sang Buddha berkali-kali itu
diulang dan berjajar di beberapa suta-suta, berjajar di beberapa kitab Tipitaka, ya banyak saja. Demikian pentingnya sadar sehingga seseorang untuk mendapat kekuatan, untuk mendapat karunia atau mendapat bala panca bala. Jadi 5 kekuatan atau 5 harta karun itu yang pertama harus sadar. Jadi harus punya sadar. Nah, sadar ini kalau dipunyai seseorang, terutama bagi umat Buddha, itu dapat mengakibatkan, dapat mengkondisikan seseorang itu melakukan sesuatu dengan tuntas dengan kesadaran penuh. Ada umat Buddha yang sudah bertahun-tahun lebih senior dari saya, dan dia mengulang suta-suta, mengulang buku-buku Barita. Ini demikian fasih, demikian hafal, demikian luar biasa sekali. Ya. Tetapi pada suatu saat dia bisnisnya hancur. Yang dulunya mengagung-agungkan namanya karma, dia langsung berkata tidak percaya dengan karma. Buktinya apa? Saya tiap kali ada bantai datang saya melayani. Tiap ada baksos saya ikut. Tiap ada kegiatan-kegiatan sosial saya ikut. Tapi giliran saya terpuruk bisnis saya, umat Buddha yang lain yang saya anggap orang baik-baik semua, satu pun tidak ada yang membantu saya. Keyakinannya runtuh. Tetapi kalau yang namanya Anathapindika, walaupun dia sudah runtuh dan banyak yang membisiki makhluk-makhluk lain, buat apa kamu dalam kondisi begini masih berusaha bantu Sang Buddha, berusaha menyokong Sang Buddha? Anathapindika tetap tidak bergeming. Dia malah ngusir makhluk itu suara pergi. Nah, sadarnya demikian kuat. Dia memang seandainya sadar umat Buddha ini bahwa karma itu ternyata hanya 1 dari 24 sebab, masih ada 23 sebab lain yang membuat dia seperti itu. Nah, ini agak sulit ya menimbulkan sadar. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sama yang mendengar umat Buddha pindah keyakinan, umat Buddha pindah agama, ya itu sadar yang dia butuhkan itu belum berproses dengan sempurna. Terus terang aja, saya sudah katakan berkali-kali, saya mulai kecil SD itu sudah pimpin pejabat di sekolah minggu, SMP belajar, begitu SMA selesai saya punya kelompok lain, masuk ke tempat lain. Kenapa? Baru saya sadari bahwa saya begitu masuk ke tempat ibadah itu langsung disambut, tidak baru ya datang, ya baru datang, didampingi di sebelah, diajak ngobrol, dijelasin tentang tempat ibadah itu. Yang khotbah berapi-api, bersemangat sekali, wah luar biasa, ya. Membuat kita juga ikut tergerak, wah ikut senang. Di tengah-tengah dia khotbah nyanyi, wah lebih gembira lagi ya. Minggu depan datang lagi semua, aduh terima kasih kehadirannya, puji bisa Kristus dan sebagainya. Terus sekali waktu saya nggak hadir, kan ada di telepon, tuh kenapa nggak hadir? Kok bisa kamu mau telepon saya? Oh ya, demikian perhatiannya, alamat semua dia punya semua, nggak tahu dia dari mana dia tahu. Oh ya saya ada minggu depan saya nggak hadir, didatangi ke rumah, sehingga saya lagi datang, luar biasa sekali. Tetapi pada suatu ketika saya mendengar yang khotbah ini ternyata bunuh orang di hotel, langsung hilang
saya datang itu karena rasa nyaman, tapi bukan ajaran atau bukan sesuatu yang bisa mengikat saya terus. Ya, begitu ternyata mereka pun ternyata melakukan itu karena ada iming-iming dan sebagainya. Ya, sehingga maaf, anak saya pun juga disekoi seperti itu. Sekali waktu saya belikan sepeda, emaknya datang, loh, yang beli sepedanya? Iya. Siapa yang belikan? Yang belikan itu. Oh, bapak mbok itu kerja setengah mati beli sepeda, tapi terima kasihnya sana. Ya, itu demikian luar biasanya keyakinan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa tokoh-tokoh agama yang hanya berdasarkan percayaan dan keyakinan, ternyata di baliknya bobrok sekali mentalnya. Nah, ini sangat-sangat menyesatkan. Keyakinan orang-orang itu akan jatuh semua. Ingat yang di Probolinggo, tokoh agama yang bisa menggalang demikian banyak umat, begitu terpuruk, semua mengingkari semua. Oh, enggak, saya hanya ini, saya hanya inilah keyakinannya, jatuhlah. Umat Buddha diharapkan tidak hanya seperti itu, tetapi munculkan sadar mulai memang perlu pembuktian, sadar memang memerlukan penawaran, sadar memang memerlukan sekali perjuangan. Dan susahnya di umat Buddha adalah perjuangannya. Yang lain terima paket. Begitu percaya, selesai paket. Dan percaya ini memang dibuktikan dengan fasilitas yang ada di umat Buddha. Setahu nggak hadir pun juga nggak ada yang ada. Kalau hadir malah tumben, beledek nggak keluar, beledek semua kamu hadir. Ya. Nah, ini di umat Buddha. Bapak Ibu, kalau saudara-saudara sama, lihat aja. Kalau Bapak Ibu pernah hadir di komunitas mereka, begitu berdoa, suasananya hening, sakral sekali, dan bahkan mengucapkan doanya itu dengan penuh dengan percayaan, penuh dengan apa ya, sampai betul-betul tulus gitu ya, betul-betul meresap. Nah, kalau umat Buddha coba, kalau baca Bharita, sebuku ini bisa hafal ya. Tapi tahu nggak isi daripada Bharita ini? Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sama memang di keyakinan lain, penyembuhan itu benar-benar berbuat suatu acara, ya, bahkan ada baliho gede sekali buat acara penyembuhan oleh pendeta ini. Dan hadir berikut, dan memang mereka dengan antusias, dan memang ada yang sembuh. Tapi mereka hanya percaya bahwa ini sembuh karena kuasanya. Di umat Buddha, apakah doa itu seperti mereka? Nah, tapi ada yang panggil Bante, panggil Romo, didoain sembuh. Enak, kan? Namanya baik. Nah, sekarang ada yang demikian yakinnya, kalau didoain Bante ini, ya sembuh. Si Bante menjelaskan, kesembuhan mereka bukan karena saya, bukan karena doa yang Bharita yang saya pilihkan tepat, bukan. Tapi karena saya membantu prosesnya,
kalau yang didoain ini nggak ngerti parita, nggak pernah baca parita, dia nggak ada sensasi apa-apa. Tapi begitu dia dengar baca parita, kebetulan yang bacain Bante yang dia kagumi, dia gembira, dia senang. Begitu dibacain paritanya, dia ingat parita-parita. Iya, Bujangga Sati Sangkato Tamana Wijaya Tata. Oh iya, orang sakit itu harus gembira, harus semangat, harus tenang, harus dia harus apa saya menyesal. Nah, mulai gembira, mulai senang. Begitu senang, metabolisme tubuhnya mulai berjalan dengan lancar. Begitu lancar, semangat hidupnya mulai muncul. Begitu semangat hidupnya mulai muncul, makan jadi lebih enak, lebih nafsu makan. Begitu nafsu makannya muncul, fisiknya pasti akan lebih bagus. Nah, kalau fisiknya lebih bagus, obat yang dimakan itu terserap dengan baik. Nah, itu proses penyembuhan. Nah, kalau dipenggal aja bahwa Bante ini jos, kalau didoain Bante ini jos, pasti sembuh. Nah, orang yang kecelakaan tangannya buntung, suruh doa Bante 2 hari 2 malam muncul kan. Yang gampang aja yang jerawatan itu, ya kayak Maya yang jerawatan, baca Ikhwanillah Bante besok ping, jadi mulus kayak operasi plastik dari Korea itu. Enggak, ternyata bahwa doa ini hanya membantu dan tergantung daripada yang didoain. Kalau yang didoain merespon, baik, karena obat yang diminum itu ternyata tergantung dari tubuh ini menyerap bisa seperti apa. Nah, kalau dia sudah diajak ngomong aja sudah males, sudah lemes aja, obat satu kontainer pun dimasukin nggak akan ada efeknya. Ya, nah ini apa? Sadar, dimunculkan sadarnya, dikondisikan sadarnya. Nah, seseorang yang lagi stres, seseorang yang lagi depresi, ya, dibacai parita model apapun, nggak akan beban. Tetapi kalau dia pelan-pelan diberi penjelasan, diberi pengertian bahwa ajaran Buddha itu bukan menghapus masalah, ya, bukan melenyapkan masalah. Kalau toh dibacai doa, belajar agama Buddha, terus masalahnya terselesaikan, masalahnya itu tetap ada sebenarnya. Masalah itu tetap ada, cuma menyikapi masalah, menghadapi masalah itu sudah berbeda. Sudah memahami, oh ya, masalah tidak bisa dihindari, masalah harus dihadapi. Begitu kita punya pengertian begitu kita punya pandangan begitu, kita lebih tenang. Bayangin kita punya masalah dengan satu orang, kita tiap hari berpikir, waduh, orang ini orang kejamnya bukan main. Saya ketemu gak berani, kalau ketemu dengarnya bahwa saya pasti disakiti. Tiap hari dia berpikir putar-putar kerjaannya, waduh, terbengkalai, malah nggak bisa menyelesaikan dengan masalah. Kalau saya hadapi, terserah. Sekarang saya memang belum punya duit, kamu mau ngapain saya, silakan, saya ngaku salah. Biasanya kalau diduluin begitu, jadi ini masalah dihadapi, orangnya akan berbeda begitu lihat. Dan tiap kali di telepon diketuk nggak diangkat, itu membuat orang semakin emosi. Dua-dua cerita dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingat sekali sama Dhamma Disamanya Romo Slamet Rujani. Setelah Anda mempelajari ajaran Buddha ini, pilihlah satu ajaran yang sangat berkesan di hadapan Anda, yang sangat menginspirasi Anda. Pilih satu kata atau 2 kata saja yang bisa menjadikan pin kehidupan,
tahu maksudnya PIN itu kan? Ajaran Buddha yang Anda sangat terinspirasi, yang kalau Anda ingat ajaran itu, masalah Anda itu atau Anda itu dengan kondisi apapun langsung, setelah itu saya punya PIN satu. PIN ini saya kasih tahu ke keluarga semua. Nanti kalau pada saat saya gelisah, misalnya saya lagi kesakitan, lagi uring-uringan, lagi emosi, tolong ingatkan PIN saya itu ya. Jadi semua harus tahu, orang dekat-dekat saya sebisa mungkin saya tahu PIN saya. PIN saya, semua segala sesuatu akan berakhir. Jadi begitu saya usaha ya, kredit wajib, waduh gak bisa bayar, saya stres, karyawan saya marahin semua, apa anak ngomong gitu saya bentak dan sebagainya, stres. Sebenarnya saya semua akan berakhir. Saya langsung, iya, seberat apapun masalah itu pasti ada akhirnya. Tenang, saya mikir tenang, cari cara, ditelponi toko-toko yang mungkin punya hutang, saya dibantu, saya itu semua. Dan saya tidak senang, tapi begitu saya stres, langganan yang saya telepon itu saya, itu mbahmu yang bayar, dia bayar, ya kan? Tapi kalau udah tengah nah, yang saya punya tunggaannya saya, oh iya, saya pelanggan. Sebelum dia telepon, saya telepon dulu. Sorry, saya mungkin terlambat bayar. Itu ternyata selesai dengan enak. Jadi besok mungkin kalau saya lagi tidak sadar atau lagi koma, Pak Cindra tolong bisikin saya, semua akan berakhir. Ya, jadi tidak gelisah. Loh, ini benar loh, ini cuma pilih kata-kata atau pilih PIN sendiri satu-satu yang paling berkesan. Ya, jadi begitu saat Anda emosi, ya nggak perlu langsung sambil nyindir, semua akan berakhir. Ya. Saya pernah, memang saya nggak pernah ngajak istri saya dalam di sana begini. Dia pernah ikut di Mojokerto, kebetulan karena di Mojokerto dia bareng, dia di rumah saya lagi emosi, tak cocok dengan di sananya. Langsung saya diem. Nah itu PIN juga, gak cocok sama dengan di sananya. Ya dia nggak ngomong, di dalam kamar dia ngomong, gak cocok dengan di sananya. Ya saya langsung diem, langsung. Iya ya, saya bisa ngasih tahu orang-orang bisa damai di sana. Saya sendiri ternyata, nah, apakah terus saya tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan atau materi damai di sana saya? Enggak, tapi ini berproses. Oh iya. Ternyata proses dari pencarian sada, pengembangan sada ini akan menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai, tetapi bukan langsung seperti tadi yang 5 orang kongsi tadi. Dia tetap yakin bahwa orang si karma ini orang baik, cuman mungkin lagi preset perhitungannya, tapi dia orang baik, dia malah nambah modal. Demikian juga saya bukan berhenti, tapi saya malah mencari kenapa ini kok seperti ini. Saya meyakini ini ajaran baik, tapi kenapa kok hasilnya seperti ini? Nah, kembali lagi yang namanya yakin dengan yakin aja Bapak Ibu, itu sudah efeknya luar biasa sekali. Seorang petinju apabila masuk di gelanggang sudah tidak yakin, dia tidak akan pernah menang. Seseorang yang akan lewat jembatan kaca, ada yang tidak dulu karena dia nggak yakin, dia nggak berani melangkah. Tapi yang yakin dan tahu bahwa jembatan kaca ini dibangun pasti bukan untuk mencelakakan orang. Jembatan kaca ini dibuka umum, ya pasti sudah ada perhitungan. Ya toh, keyakinan tak berdasar, ya salah tenang. Tapi yang nggak ngerti, nggak berani.
Tapi setelah mempelajari, setelah praktek, berani. Ya, jadi keyakinan ini itu sudah membawa energi, membawa pengaruh yang luar biasa sekali. Bahkan seseorang pakar mengatakan, apabila kamu meyakini segala sesuatu dan kamu sudah terus keyakinan itu, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan. Contohnya, kalau misalnya lagi lewat kepingin punya rumah, terus ada rumah yang dia tertarik sekali, bagus. Nah, tiap hari dia ngomong ini akan jadi rumah, akan jadi, setiap kali akan jadi rumah. Nah, ternyata ada yang membutuhkan, bisa. Nggak tahu jalannya, energi apa yang membuat bahwa ini ternyata bisa jadi. Suatu ketika nanti benar-benar bisa jadi rumahnya dia. Sorry kalau dia jalan, itu adalah iman katanya. Ya, tapi kekuatan pikiran ini adalah luar biasa sekali. Jadi kalau sadar sudah muncul, 5 sila ini tidak akan dihilangkan, pasti. Kalau ada pelanggaran, berproses terus, ini akan sempurna sekali 5 sila ini. Dan kalau sudah bisa 5 silanya total, untuk kesucian rasanya tinggal melangkah, 1 langkah lagi, yaitu dasarnya nomor 1 adalah yakin, sadar, yakin. Ya, bahasa masyarakatnya yakin, tetapi di dalam bahasa ini adalah sadar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang sekarang ini terhadap ajaran agama Buddha ini masih sedikit-sedikit agak belum total, itu berarti perlu dimunculkan sadar. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ada sempat atau mulai sekarang, pilih kata-kata pin kehidupan. Coba pilih 1 atau 2 kata yang mudah diingat. Begitu ingat kata-kata ini, langsung suasana berbeda. Ini kalau diibaratkan seperti masa muda saya yang pernah, yang sekarang sudah tua, itu mungkin mengalami ya masa-masa muda. Itu ada lagu-lagu tertentu yang diingat. Ya, begitu dengar lagu itu, suasana hatinya membayangin saat itu ya, saat gandengan ya, saat gandengan, saat itu hati langsung. Nah, ini pin itu sama, membangkitkan kenangan, ingatan yang membuat tidak perlu baca 1 buku, ini langsung meresap semua. Seperti tadi, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hanya ucapin itu, tapi sudah 1 buku ini sudah terserap, langsung bereaksi semua. Itu luar biasa sekali. Jadi hanya beberapa kata, tapi yang bisa membangkitkan. Nah, ada orang yang ingatannya luar biasa. Ya, ada yang di TV di demo kan bahwa 10 orang nyebutin nama satu dalam waktu sekian, dia ditutup, dia langsung hafal namanya. Nah, ternyata ada metodenya, ada caranya. Ya seperti tadi, kita tidak perlu menghafal 1 buku ini, tapi ingat beberapa kata, ya, langsung ingat semuanya. Jadi dia buat metode bahwa 10 orang ini dirangkai namanya. Nggak tahu waktu itu, ingat saya, ada nama Gatot, ada nama apa itu, dia bikin cerita di dalam pikirannya. Gatot Kaca yang barangkali terus nemu ini, jadi Gatot Cimade, jadi dia bisa apa? Karena ada metodenya. Nah, PIN ini manfaatnya luar biasa sekali. Jadi mulai sekarang coba bikin PIN yang berkaitan dengan ajaran Buddha, yang begitu nyebutin kata itu langsung ingat semuanya. Terserah, ada yang paling gampang apa? Kalau saya, sekali lagi saya pilih, semua akan berakhir. Kesedihan model apa pasti berakhir. Ya, kesakitan model apa pasti ada akhirnya. Kesenangan model apapun juga pasti ada akhirnya. Ya, jadi tidak berlarut-larut terus. Ya, ditinggal pacar
depresi pasti ada akhirnya, nanti nemu yang baru. Ya, kayak gitu ya. Cinta apapun gandeng terus juga nanti akan berpisah, pasti ada akhirnya. Ya kalau menyadari itu, ya saya bisa, itu yang bisa sampaikan. Saya mau tanya, saya tadi di rumah kan saya ke sini jam 5 kurang 4 saya mandi, pastinya mendung pas wah nggak kira hujan, saya pasti tuh di tempat ibadahnya pasti nanti 5 menit lagi 5 menit hujan, ternyata hujan. Itu bagaimana? Betul. Itu sebetulnya jangan sepelekan insting, jangan sepelekan suasana hati. Ya, saya dulu sering kali meremehkan. Sebetulnya hati nurani sudah mengatakan ini enggak. Nah, itu meluluhkan. Jadi saya taruh sepeda motor di depan rumah teman saya nggak enak. Teman saya sudah tahu, kok kamu gelisah kenapa? Enggak, sepeda motor ini kok kurang naruhnya kurang enak. Di sini satpamnya di depan itu beliau terus tak mungkin lah. Tapi saya enggak. Ya udah, kamu duduk di sini aja deh, jangan pindah. Enggak mau pindah, usah pindah, kamu duduk di sini aja. Sambil nunggu saya mandi, saya kasih majalah. Tapi saya tuh enggak enak. Ya udah, baca majalah, ya, baca majalah, ya, baca majalah. Amblas. Loh betul ini hilang betul. Jadi kalau seandainya saya mengikuti perasaan hati, ini sudah saya pindah. Sekarang saya begitu. Enggak hujan lah. Tapi kalau ini biasanya hujan. Enggak lah, saya enggak bawa hujan. Hujan betul. Nah itu memang betul. Jadi kalau itu dipelihara terus, dilatih. Jadi jangan sepelekan hati nurani atau insting atau itu betul-betul kalau dilatih. Biasanya semakin lama semakin tepat. Ya. Seperti berkali-kali saya mengatakan, saya punya keyakinan saya tidak pernah mengganggu barangnya orang lain. Ya, sekali waktu barang saya ketinggalan di tempat parkir, nggak ada, tapi tetap saya tidak pernah ganggu barang yang lain, saya tidak pernah memilih barang. Ini nggak ada, tapi mesti nggak mungkin hilang. Terus, ternyata bisa. 2 kali hal terjadi itu betul-betul nyata. 2 kali saya meyakini diri saya sendiri. Ya, pun sugesti diri sendiri. Saya tidak pernah ganggu barangnya orang lain, barang saya tidak akan hilang. 2 kali. Keyakinan dengan yakin apakah sama? Itu hanya yakin itu barangnya subjeknya, keyakinan itu praktek dari barangnya itu tadi, praktek dari keyakinan bahwa saya tidak pernah mengganggu dan barang saya adalah dengan keyakinan seperti itu, kekuatan pikiran luar biasa. Tidak pernah. Yang hilang balik, yang ketinggalan 1 laptop, yang kedua kalung. Dan jatuhnya di pinggir jalan, rupanya orang bisa balik. Nah itu saya buktikan sendiri. Saya sugesti diri sendiri. Kalau saya sudah nggak yakin, saya nggak telepon travel yang waktu itu tempat saya tempati parkir, karena saya ada kantong dompetnya ya, ada tulisannya Mas, ada suratnya nempel di situ, jatuh. Kira-kira Anda sudah siapa ya? Kalau dipasang aja di jambret, ini geletak. Ya udah, tapi karena saya sugesti terus, enggak. Yang nemu itu bisa telepon, bisa lapor ke travelnya, bilang ini ada ini. Saya telepon lagi, tanya dia barangnya apa, dompetnya warna apa, tulisannya apa. Oh ya ini barangnya ada yang nemu di depan. Itu bukti 2 kali saya. Ya jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara keyakinan terus di instingnya terus dipertajam itu apa? Ya sekali-sekali belajar bukan jangan terus seperti enggak. Kalau saya enggak, saya kan bahkan ini ke Bojonegoro. Ya pas orang sana mbak kumpul,
1 jam berhenti. Saya dilakukan, waduh, oh ini gajian suhu tak? Oh enggak. Nah, kalau sampai nanti termakan, itu malah tidak mau itu nanti. Karena apa? Bukan lagi instingnya itu, tapi ego yang muncul. Ya, kalau ego yang muncul itu sudah bias, nggak bisa. Tapi nurani yang kalau itu dimati belajar bisa. Ya. Kayak Pak Cindra nembak akan naik, ini turun, itu tipis. Ya, karena itu tidak jadi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima salam dalam dhamma, sugiyatu namo